Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya ketemu lagi nih di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update ya dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya kesana kemari. Ya, teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Seperti biasa, sumber berita akan ada di deskripsi video. Plus ini juga di sini akan ada chapter ya. Jadi teman-teman bisa lompat ke berita yang teman-teman mau ya, tanpa harus dengerin semuanya. Nggak apa-apa gitu ya. Berita kita sekali ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena memang tidak terlalu banyak berita di pekan ini, tapi tetap ini akan berita-beritanya ini krusial bagi Arsenal kalau menurut saya ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tidak berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pemberitaan pertama kita ya. Ya, seperti biasa, kita akan memulai pemberitaan kita dengan hasil pertandingan ya, dimana di akhir pekan lalu di IPL pekan ke-24 kita berhasil membantai Manchester City dengan 5-1. Tapi jangan terlalu senang dulu ya, seperti saya berkali-kali bilang, hasil ini bukanlah menunjukkan kualitas serangan Arsenal, tapi lebih menunjukkan kualitas pertahanan Manchester City yang rapuh gitu ya. Teman-teman bisa lihat di review penuh saya ya, silahkan. Saya sudah ada bikin videonya untuk review kita kali ini, untuk pertandingan ini. Dan ya, bisa kita lihat dari statistik pertandingan, di mana Arsenal ini walaupun bisa mencetak 5 gol, tapi XG-nya atau kualitas tendangan ke arah gawang itu hanya satu ya. Jadi expected goals-nya XG ya, dimana ini adalah menilai kualitas tendangan ke arah gawang, ini hanya satu ya. Jadi dengan XG yang hanya satu ini kita bisa mencetak 5 gol ya. Ini menunjukkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya, penyerang-penyerang kita tendangannya amat sangat akurat, sehingga dari tendangan-tendangan yang ya bisa dibilang posisi yang jelek gitu ya, ini bisa mencetak gol yang indah-indah gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, di mana pertahanan Manchester City yang begitu jelek, sehingga tendangan kita yang dari posisi-posisi yang harusnya bisa diamankan justru malah berubah menjadi gol gitu ya. Dan kalau kita lihat dari skor yang diberikan kepada pertahanan Manchester City oleh berbagai outlet sepak bola gitu, outlet berita sepak bola, ini sebenarnya memang lebih mengarah kepada pertahanan Manchester City yang amburadul gitu ya. Jadi jangan terlalu senang dengan hasil ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya lebih mengindikasikan kualitas pertahanan Manchester City dibandingkan kualitas penyerangan Arsenal gitu ya. Di sini juga anak-anak Hell End kita menghukum Manchester City karena karena permainan mereka yang sangat jelek ya, di mana Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly berhasil masing-masing mencetak 1 gol, di mana menurut saya juga Miles Lewis Kelly ini mencetak gol yang luar biasa ya, yang mematikan pertandingan. Jadi menurut saya yang tendangan yang kill the game itu, gol yang kill the game ini golnya Miles Lewis Kelly di saat 3-1 ya. Jadi ya itu kok gol yang luar biasa menurut saya sih. Golnya Miles Lewis Kelly itu keren, tapi ya sekali lagi, kalau pertahanan yang rapih harusnya itu bisa menahan gol tersebut ya. Sama yang menurut saya gol yang benar-benar keren, yang sulit untuk untuk dihalau, itu golnya Ethan Nwaneri gitu. Tapi yang lain menurut saya, kalau pertahanan Manchester City itu lebih rapih, menurut saya permainan kemarin gol kita harusnya nggak sebanyak itu ya. Jadi kalau kita lihat dengan 5 gol, XG-nya tadi saya bilang tentang XG, seminimal-minimal XG-nya ini harus ada di 3. Harusnya antara 3 sampai 4 lah XG kita ya. Kalau
mencetak 5 gol. Teman-teman lihat pertandingan-pertandingan lain ya, klub-klub lain atau sebenarnya juga Arsenal di mana kita mencetak lebih dari 3 gol gitu ya. XG kita tinggi semua. Ya, tapi di pertandingan ini XG kita rendah. Jadi sekali lagi ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh Arteta dari sisi lini serang gitu ya. Oke, next ya untuk berita selanjutnya. Ini juga masih dari hasil pertandingan di mana kita terlempar dari Carabao Cup ya dengan hasil 2-0, total agregat kita kalah 4-0. Ya, dan ini sekali lagi Alexander Isak menunjukkan kelasnya di mana musim ini kita sama sekali belum bisa mengalahkan Newcastle ya. Ini mungkin juga sekali lagi perlu menjadi satu perhatian khusus. Dan di sini juga ya dengan XG yang 0,94 sorry 0,94 ya, ini menunjukkan bahwa memang kualitas serangan kita kalau melawan pertahanan yang rapih ini tidak bisa menembus pertahanan lawan. Dan sekali lagi Alexander Isak ini menunjukkan kelasnya kali ini ya. Jadi ya ini hal yang menurut saya perlu benar-benar diperhatikan dengan seksama oleh Arsenal ya. Untuk lini serang kita ini perlu refreshing ya, bahwa kita jendela transfer sudah ditutup ya, sudah tidak bisa mencari penyerang lain ya. Tapi bahwa pemain-pemain yang ada ini perlu disegarkan, perlu diberikan apakah strategi baru atau porsi latihan yang baru. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi ya ini sekali lagi juga ya tadi saya bilang Alexander Isak menunjukkan kelasnya. Dan ya kalau kita bisa beli musim depan gitu ya. Ya itu aja sih untuk hasil pertandingan. Next ya, ini juga dari pertandingan kemarin ya melawan Newcastle. Ya ini tak apa ya, gempuran lagi bagi list cedera, daftar cedera pemain Arsenal. Gabriel Martinelli ini akan absen minimal sebulan karena cedera hamstring. Ya jadi ini ya udah kalah, pemainnya ikutan cedera lagi gitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya ya sangat-sangat sial banget lah, kayak swag banget lah gini. Udah kalah cedera pula dan cederanya lama lagi gitu ya, sebulan gitu. Jadi ya aduh gitu kan, lini serang kita yang sudah tipis tambah tipis lagi gitu kan. Ya ini intinya kalau dari saya ya, ini para pemain yang ada sekarang harus step up, terutama kalau menurut saya ini adalah untuk Havertz dan Raheem Sterling ya. Dua pemain ini menurut saya harus benar-benar step up di pertandingan-pertandingan yang akan datang ya, sehingga tadi XG kita harus naik. XG kita minimal harus ada di 2 atau 3 gitu ya. Jadi untuk supaya kita memang bisa melakukan penyerangan yang efektif gitu. Nah ini next ya untuk berita selanjutnya. Ya ini tadi ya sehubungan dengan jendela transfer yang sudah ditutup. Ya Arsenal ini bukannya tidak banyak melakukan aktivitas, tidak melakukan aktivitas malah ya. Ya ini tidak melakukan aktivitas kan kalau kita lihat dari sisi kita sebagai fans. Kenapa? Karena tidak ada pemain yang datang gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita lihat aktivitas di belakang layar yang kita nggak tahu ya, mungkin juga ada kerjaan negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Tapi ini jendela transfer ini masih amat sangat jendela transfer ini ya, kita kalau dibilang mengecewakan lah ya, karena kita memang amat sangat butuh bantuan di lini serang dan midfield gitu. Midfield kita juga udah rada tipis, jadi itu juga butuh penyegaran. Dan kita tidak berhasil mendatangkan pemain manapun untuk mengisi di penyerang ataupun midfield. Dari fans memang merasa kita butuh bantuan di lini serang, tapi menurut saya yang butuh bantuan bukan hanya lini serang, lini midfield kita juga butuh bantuan ya. Jadi kalau ada 1-2 pemain
satu di lini serang, satu di midfield. Menurut saya itu sudah cukup sukses bagi Arsenal. Tapi ya kita tidak berhasil mendatangkan siapapun ya. Jadi ini sangat amat sangat mengecewakan. Lalu dengan apa yang dilakukan oleh Arsenal di jendela transfer ini muncul apa ya? Muncul pengharapan dari fans bahwa Arsenal ini akan melakukan jendela transfer yang luar biasa di jendela transfer musim panas besok. Dimana kalau sampai jendela transfer musim panas besok Arsenal tidak keluar uang minimal 200 juta, menurut saya fans Arsenal akan sangat 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 marah. Terutama kalau di akhir musim ini kita tidak dapat piala apapun, dan ini ada kemungkinan kita tidak dapat piala apapun di musim ini gitu ya, bahkan tidak Community Shield pun tidak gitu ya. Jadi ini menurut saya apa ya, akan menjadi satu dampak yang luar biasa bagi Kroenke, bagi KSI ya sebagai pemilik Arsenal. Muncul harapan yang semakin berkembang besar bahwa Arsenal akan melakukan bisnis di jendela transfer musim panas besok dengan angka yang besar gitu. Nah ini jadi apakah benar atau tidak, yang pasti dari fans Arsenal pengharapan ini muncul amat sangat tinggi, mulai amat sangat tinggi ya. Ini pengharapan para fans untuk di jendela transfer besok, yang musim panas besok, kita keluar uang besar. Dan keluar uang besar ini menurut saya angkanya harus ada di kisaran 200-an juta yang diharapkan oleh para fans ya. Bukan maksudnya, kalau dari pengharapan saya pribadi, yang penting pemainnya kualitas besar. Tapi bahwa dari para fans ini merasakan bahwa ya ini harus di jendela transfer musim panas besok pengeluarannya harus gila gitu ya. Dan ini harus pengeluaran kotor, bukan pengeluaran bersih ya. Kalau bisa bahkan pengeluaran bersihnya pun gila gitu ya. Ya ini kita lihat bagaimana nanti di jendela transfer musim panas besok ya. Next, berita selanjutnya ya. Ini ya tadi yang seperti saya bilang ya, Arsenal berangkat latihan cuaca hangat ke Dubai setelah pertandingan Newcastle, dan ya ini harapannya adalah Arsenal akan melakukan rentetan pertandingan dengan hasil yang gila ya, seperti tahun lalu, dimana setelah kita dari Dubai balik lalu mencetak kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 pertandingan dengan hasil yang luar biasa ya. Jadi harapan kita ya setelah kita berangkat ke Dubai, kita balik dari Dubai ini bisa melakukan rentetan pertandingan dengan hasil yang luar biasa gitu ya. Ya, good luck Arsenal ya. Semoga juga dengan ini para pemain semangatnya naik gitu ya. Oke, next. Nah ini ya berita terakhir kita, bahwa IPL akan melakukan hukuman bagi pemain yang melakukan selebrasi yang dinilai menghina. Apakah ini menghina lawan atau menghina fans lawan gitu. Nah ini bentuknya nanti dalam bentuk kartu kuning, tapi menurut saya ini apa ya, ini seperti menghilangkan semangat dari semangat dari pertandingan ya. Bahwa apa yang dilakukan para pemain gitu kan ya, ini kan untuk rivalitas gitu ya, bahwa ini rivalitas ini ya ditunjukkan dengan selebrasi yang kadang konyol gitu. Dan apa yang dilakukan oleh para pemain Arsenal kita kemarin itu juga kan dimulai dari provokasi para pemain Manchester City juga pada saat pertandingan di Etihad gitu. Jadi yang saya lucu gitu kan, bahwa ini lebih kayak melihat selebrasinya Miles Lewis Kelly ya, yang mengulang, mereplikasi gitu kan, meniru selebrasinya Haaland gitu. Nah ini yang lalu digunakan sebagai alasan bahwa kedepannya IPL akan melakukan hukuman kepada pemain yang melakukan selebrasi yang dinilai menghina gitu.
Kalau menurut saya ya, selain menghina wasit, oke lah, menurut saya itu harusnya dibiarkan karena itu adalah jiwa, dan menurut saya ini juga menjadi satu, apa ya, ya ini dulu waktu Arsenal punya punya persaingan dengan Liverpool lagi, Manchester United dengan Chelsea. Hal ini kan sering dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal juga era 2000-an itu ya. Lalu saat ini akhirnya kita apa ya, di IPL ini tercipta satu rivalitas baru antara Arsenal dan Manchester City. Menurut saya dengan hukuman seperti ini akan justru akan membuat pertandingan-pertandingan seperti ini menjadi hambar gitu loh. Nah ini dan lebih terutama menurut saya yang sangat mengecewakan, ini seolah-olah lebih apa ya, menekankan pada posisi Arsenal gitu loh ya, Mas Luis Kelly. Walaupun di pemberitaan-pemberitaan juga banyak dikasih contoh pemain-pemain lain gitu ya. Tapi yang lucu juga tidak ada satu pemberitaan di list ya itu selebrasi yang menghina itu. Lalu contoh seperti Erling Haaland melempar bola ke kepalanya eh, Gabriel Magalhaes ya pada saat gol yang menyamakan kedudukan di Etihad 2-2 itu di pemberitaan-pemberitaan tidak ada masuk gitu. Yang ada list-list pemain lawan itu dari eh, mana sih, Wolves, dari ya pokoknya klub-klub lain lah, tapi tidak ada list dari pemain Manchester City, dari pemain mana, eh, Tottenham ada, Manchester United ada dikasih contoh, tapi pemain Manchester City tidak ada yang dikasih contoh. Ya, jadi ini menurut saya satu hal yang amat sangat apa ya? Satu, mengurangi kesenangan dari pertandingan-pertandingan rival semacam Arsenal Manchester City ini. Kedua juga ya ini kok kayaknya lebih menargetkan kepada Arsenal gitu. Ya, jadi ini menurut saya sebenarnya ini adalah hukum, paling enggak kalau menurut saya kalau mau melakukan hukuman semacam ini adalah kalau memang selebrasinya ini ditujukan kepada wasit, kepada official ya. Selain itu menurut saya ini adalah bumbu dalam pertandingan yang bikin seru gitu loh ya. Jadi ya itu aja sih pendapat dari saya. Itu ya. Jadi untuk berita terakhir ini menurut saya sangat mengecewakan, tapi ya ya IPL silahkan gitu ya. Ya mereka yang punya pertandingan gitu kan. Ya jadi ya itu teman-teman untuk sepekan Arsenal kita minggu ini nggak terlalu banyak beritanya ya, tapi berita-beritanya menurut saya sangat penting. Jadi ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman ada berita yang mungkin saya kelewatan, boleh tulis di kolom komentar, atau ada pendapat tentang berita-berita ini silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.